Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini saya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Anda menuju tempat wawancara pada hari ini? Untuk perjalanan tadi menuju ke tempat ini ya, tadi di jalan sempat mengalami kemacetan, tapi alhamdulillahnya bisa tiba di tempat wawancara ini dengan keadaan selamat. Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Haliza Husnul Makfirah. Ya. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Nah, adapun tujuan wawancara ini dilakukan adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara luas mengenai fenomena juru parkir liar di Kota Makassar. Mungkin sebelumnya boleh saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, atas waktunya. Sebelum melangkah terlalu jauh ya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hijriatul Hikmah, salah satu alumni dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dan sekarang saya bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Goa. Oke. Baik, sebelumnya wawancara ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode wawancara. Baik. Dan adapun segala informasi yang saudara berikan nantinya akan dijamin kerahasiaannya. Untuk waktu yang digunakan pada wawancara kali ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Tapi sebelum saya melangkah terlebih jauh pada soal yang pertama, saya ingin meminta izin kesediaan dari saudara terlebih dahulu. Ya. Apakah saudara bersedia untuk diwawancara pada siang hari ini? Ya, sebenarnya saya berterima kasih ya karena telah dipercaya menjadi narasumber atau informan oleh Ananda itu sendiri mengenai bagaimana itu atau fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai juru parkir liar, dan insya Allah saya akan memberikan informasi sepemahaman saya bagaimana juru parkir liar itu sendiri. Oke. Nah, sebelumnya saya juga ingin meminta izin untuk merekam dan mencatat beberapa jawaban dari kakak agar nantinya akan memudahkan saya dalam mencatat jawaban dari kakak sendiri. Oke, baik. Oke, saya rasa kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama ya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda pernah mendengar tentang istilah juru parkir liar? Ya, baik. Mengenai juru parkir liar itu mungkin masyarakat sekitar ya sudah mengenal mengenai bagaimana itu juru parkir liar. Sebelumnya saya pernah mendengar, mungkin di sekitar kita juga banyak yang terjadi ya, mengenai banyak yang memiliki profesi sebagai juru parkir liar itu sendiri. Baik, pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana Anda mendefinisikan tentang juru parkir liar ini? Ya, baik. Mengenai definisi dari juru parkir liar itu, sepemahaman saya, orang yang melakukan atau berprofesi sebagai juru parkir liar itu sendiri adalah seseorang yang mengatur atau biasanya itu menagih biaya dari dari konsumen yang berbelanja, baik itu di tempat-tempat umum tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah itu sendiri.
Nah, mungkin dari profesi mereka sebagai juru parkir liar itu sendiri, di situ mereka bisa berpikir bahwa apabila ketika kita bekerja sebagai juru parkir liar ini, kita akan mendapatkan keuntungan tanpa harus meminta izin ke pemerintah setempat. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana Anda mendefinisikan tentang juru parkir liar, sekarang kita masuk pada pertanyaan ketiga. Baik. Di mana saja Anda sering menemukan juru parkir liar di sekitaran Kota Makassar? Oke, baik. Untuk tempatnya sendiri ya, mungkin di beberapa tempat ya terdapat atau ada yang melakukan juru parkir liar itu sendiri, di mana salah satunya tempat yang biasa jadi ladang maraknya juru parkir liar oleh mereka yang melakukan profesi tersebut. Itu biasanya terjadi di sekitar pasar-pasar tradisional ya. Biasa di situ banyak juga yang mengambil keuntungan dari situ untuk melakukan parkir liar. Kemudian biasa juga terjadi di misalnya di restoran, area-area restoran itu biasa juga di situ ada yang melakukan juru parkir liar sendiri. Kemudian mungkin juga biasa kita dapati juga di misalnya area tempat rekreasi itu sendiri. Nah, di tempat rekreasi itu sendiri sering kita temukan juga atau sering terjadi yang namanya juru parkir liar. Di pusat perbelanjaan juga mungkin sering terjadi atau sering kita menemukan juru parkir liar, misalnya di supermarket atau swalayan yang ada di Kota Makassar. Oke, baik. Nah, sebelum saya menanyakan bagaimana pandangan Anda mengenai juru parkir liar ini, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda pernah terlibat konflik dengan juru parkir liar? Jika iya, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Ya, baik. Untuk konflik itu sendiri dengan mereka yang berprofesi sebagai juru parkir liar itu, untuk saya pribadi ya, saya belum pernah berselisih paham dengan mereka yang melakukan profesi sebagai juru parkir liar. Tetapi sempat saya bertemu atau melihat mereka yang berselisih dengan mereka yang melakukan juru parkir liar itu di salah satu supermarket atau pusat perbelanjaan ya. Di situ mereka setelah ada konsumen dari toko tersebut dan ingin mengambil motornya, si tukang parkir ini datang untuk menagih dengan biaya yang misalnya kan biasanya itu kalau misalnya sepeda motor itu kan biasanya kalau parkir resmi itu biasa dia hanya meminta imbalan sekitar Rp2.000 ya. Terus mereka itu memintanya sekitar Rp3.000 begitu. Jadi si konsumen ini merasa terganggu atau merasa risih dengan adanya juru parkir liar ini, sehingga mereka berselisih paham seperti itu. Mereka berselisih paham dan terjadi pertengkaran di situ, cekcok. Cekcok antara juru parkir dengan konsumen tersebut ya? Iya ya, seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan yang tadi saudara ceritakan, pernahkah Anda melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib? Baik. Untuk saya sendiri yang melaporkan mungkin belum pernah ya, karena saya belum pernah berselisih paham dengan mereka. Tetapi seperti cerita saya sebelumnya yang sempat melihat kejadian mengenai perselisihan antara konsumen, orang yang memarkir motornya atau konsumen dan yang melakukan juru parkir liar itu,
mereka itu hanya diamankan atau diberikan pemahaman oleh masyarakat sekitar seperti itu, supaya kejadian itu tidak berlarut-larut lagi. Baik. Nah, dari apa yang tadi saudara paparkan, kira-kira bagaimana pandangan Anda mengenai fenomena dari juru parkir liar tersebut? Oke. Untuk fenomena sendiri mengenai juru parkir liar, fenomena terjadi mengenai juru parkir liar itu mungkin menurut saya ini adalah salah satu, bisa dikatakan salah satu masalah sosial ya, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pengawasan atau regulasi ya dari pemerintah setempat seperti itu. Kemudian ada di sekitar kita ini ada banyak kasus atau problem yang terjadi di sekitar kita atau percekcokan dengan adanya juru parkir liar ini. Nah, di mana konflik biasanya muncul karena juru parkir liar itu menagih biaya yang misalnya tidak wajar dari harga sebenarnya seperti itu. Dan biasanya pemerintah juga itu kurang pengawasan sehingga biasa terjadi seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa Anda menceritakan bagaimana pengalaman Anda dengan juru parkir liar? Untuk pengalaman itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, di salah satu supermarket ya, pernah yang saya pusat perbelanjaan, jelas-jelas di situ sangat jelas ya tertera mengenai parkir gratis atau area bebas parkir ya. Tetapi di situ ada anak muda ya, khususnya anak-anak yang masih usia kayak masih usia sekolah ya. Di situ mereka melakukan parkir liar di situ, di tempat tersebut. Nah, ketika kita selesai berbelanja di tempat tersebut, biasanya mereka datang untuk menagih biaya dari parkir kalau kita parkir kendaraannya di situ, dan harganya biasa itu tidak wajar seperti itu. Biasa dia menaikkan harganya. Dan kalau saya lihat sendiri ya, mereka itu masih usia sekolah seperti itu. Mungkin karena tekanan ekonomi juga, jadi mereka melakukan profesi tersebut, mungkin seperti itu. Baik. Karena tadi saudara menyebutkan mungkin mereka berusia seperti anak sekolah, mungkin sekitar 17-an tahun ya. Ya, bahkan di bawahnya seperti itu. Iya, kayak anak-anak SD, SMP, SMA seperti itu. Mungkin karena tekanan dari ekonomi ya, jadi mereka juga kurang diperhatikan oleh orang tua mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai juru parkir liar di tempat-tempat umum seperti itu. Baik. Nah, berdasarkan apa yang saudara ceritakan tadi, bagaimana perasaan Anda setelah mengalami kejadian tersebut? Ya, baik. Untuk mengenai perasaan sendiri ya, tentang fenomena juru parkir liar itu sendiri, mungkin bukan hanya saya, mungkin sekitar kita masyarakat yang lain juga, ketika tiba-tiba kita mengetahui bahwa tempat itu adalah area bebas parkir, kemudian ada yang datang ada yang datang menagih uang parkir seperti itu, mungkin agak kesal ya, mungkin agak jengkel juga. Tetap apalagi kalau misalnya mereka ngotot, misalnya kita tidak punya uang kecil ya, dan mereka tetap ngotot misalnya harga 5.000,
harga 3.000, kita punya uang 5.000, kita bilang tidak ada uang kecil, mereka tetap ngotot ingin dibayar misalnya 3.000 atau sedemikian lah, seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanya perasaan agak jengkel juga ya seperti itu, kalau tiba-tiba kita tahu bahwa di situ area bebas parkir, kemudian ada yang tiba-tiba datang, ya siapa yang tidak jengkel seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apakah lokasi tempat kejadian tadi memiliki pengawasan yang memadai dari pihak keamanan lokasi? Baik, untuk pengawasannya sendiri ya, untuk pengawasan sendiri dari tempat-tempat umum yang sering terjadi juru parkir liar, mungkin untuk lokasi-lokasi tersebut mereka ini tidak mendapati izin dari pemerintah setempat, sehingga mungkin juga mereka tidak diawasi, atau kurangnya pengawasan yang memadai baik dari pihak keamanan atau dari otoritas resmi. Nah, hal ini juga fenomena ini juga membuat para juru parkir liar itu dapat atau merasa lebih leluasa ya dalam melakukan aksinya ini. Jadi mungkin dari tempat-tempat atau tempat-tempat umum yang mereka berpikir bahwa di sini aman ini untuk kita melakukan juru parkir liar, mereka bahkan sehingga mereka melakukan aksi juru parkir liar tersebut di tempat itu. Jadi untuk pemerintah ya, menurut saya untuk tempat-tempat seperti itu mohon diperiksa apakah mereka di situ sudah resmi menjadi juru parkir di situ atau belum, seperti itu. Baik. Nah, apakah Anda tahu bagaimana ciri-ciri juru parkir liar sebelum Anda mengalami kejadian tersebut? Ya, baik. Untuk ciri-cirinya sendiri ya, mungkin ciri-ciri juru parkir liar ya. Kalau misalnya yang saya ketahui itu, kalau parkir liar itu tidak mendapatkan seragam dari pemerintah setempat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau tidak salah ya, di Makassar itu yang melakukan juru parkir yang secara resmi atau parkir resmi itu mereka mengenakan seragam, misalnya baju persatuan ya, misalnya baju kaos tapi sudah disablon, atau misalnya ada juga yang biasanya yang memakai rompi mungkin rompi apa ya, yang biasa yang pernah saya dapat itu rompi hijau stabilo ya. Iya. Seperti itu dengan orange, atau baju yang sudah disablon itu mereka mereka itu adalah juru parkir resmi. Sedangkan kalau tidak resmi itu adalah mereka yang tidak mempunyai seragam, seperti itu. Dan juga bisa dilihat dari karcis, atau pada saat kita masuk berbelanja atau ke tempat-tempat umum, kalau parkir resmi itu kita mendapatkan karcis tiket harga yang dimana di dalamnya itu sudah tertera harganya sekian. Sedangkan kalau misalnya parkir liar itu hanya setelah kita memarkir kendaraan kita, mereka meminta imbalan yang tidak wajar, seperti itu, tanpa adanya persetujuan dari pemerintah, sehingga mereka merasa lebih leluasa untuk beraksi, untuk menjalankan aksinya, seperti itu. Oke. Baik. Nah, berdasarkan cerita Anda tadi, kira-kira menurut Anda, apakah Anda merasa bahwa informasi mengenai keberadaan juru parkir liar ini sudah tersedia di tempat kejadian tersebut atau mungkin belum? Ya, baik. Seringkali masyarakat awam ya
tidak diberikan informasi yang lebih jelas atau lebih akurat atau informasi yang cukup mengenai apakah juru parkir di suatu tempat itu resmi atau tidak ya, karena biasanya di tempat-tempat tersebut ya masih banyak yang tempat-tempat umum lainnya masih banyak yang tidak mempunyai papan, misalnya di situ tertulis area bebas parkir begitu. Jadi masyarakat itu merasa bingung sendiri yang mana itu yang termasuk parkir resmi atau parkir liar atau yang melakukan juru parkir liar. Sehingga di sini masyarakat itu masih bingung seperti itu dalam memilih yang mana yang termasuk parkir resmi dan parkir liar. Oke, baik. Nah, berdasarkan pengalaman yang Anda ceritakan tadi, apakah pengalaman tersebut mempengaruhi cara Anda untuk parkir di tempat umum? Ya, mungkin kebanyakan orang pernah mengalami pengalaman buruk dengan dengan orang yang melakukan juru parkir liar itu sendiri, karena di mana mereka ini harus lebih berhati-hati lagi ya dalam memilih tempat parkir, di mana yang parkir resmi dan parkir yang tidak resmi. Nah, lebih menggunakan mungkin mereka lebih bisa memilih atau menggunakan yang mana yang mengutamakan area parkir yang resmi dan memiliki pengawasan yang lebih intensif seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi kita bercerita tentang pengalaman negatif akibat juru parkir liar ini, Ya. sekarang apakah ada pengalaman positif yang Anda dapatkan dari pengalaman tadi? Baik, kalau misalnya juru parkir liar itu pengalaman positifnya seperti apa ya kalau dikatakan? Pengalaman positif ya mengenai juru parkir liar ya, mungkin menurut saya positifnya karena dia melihat motor kita, tidak hanya memandang ya. Tapi kan biasanya itu kalau misalnya kita di tempat-tempat resmi ya, kita memarkir kendaraan kita di tempat resmi, biasanya itu mereka misalnya kita parkir, kemudian mereka itu kadang-kadang misalnya ada helm kita itu biasanya dibungkus menggunakan kantong plastik. Mungkin Anda biasa melihat kan yang seperti itu. Sekali. Iya. Kemudian juga misalnya kardus bekas ya yang untuk penutup sadel itu sendiri supaya tidak panas seperti itu. Sedangkan kalau mereka yang melakukan parkir liar itu dia hanya melihat motor kita seperti itu tanpa ada, kalau kita ingin menyeberang pun mereka tidak misalnya kita mau menyeberang, dia tidak memberikan bantuannya, hanya melihat saja, dia hanya mau uang kita tapi tidak mau membantu kita seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi ya pengalaman negatif dan positif dari juru parkir liar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira menurut Anda apa yang menjadi faktor utama munculnya fenomena juru parkir liar di Kota Makassar ini? Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya berbicara tentang apa faktor yang mempengaruhi sehingga maraknya fenomena juru parkir liar di Kota Makassar ini, mungkin adalah minimnya lapangan pekerjaan ya yang dibuka oleh pemerintah. Jadi ini mungkin pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka yang berprofesi sebagai juru parkir liar ini bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tidak melakukan pekerjaan lagi yang tanpa ada izin
dari dari pemerintah seperti itu. Kemudian juga ketidakteraturan tempat parkirnya atau lahan-lahan parkirnya mungkin bisa diperhatikan kembali. Kurangnya juga mungkin juga juru parkir liar itu terjadi karena juga kurangnya lahan parkir yang resmi ya, sehingga mereka melakukan profesi tersebut. Jadi menurut saya pemerintah ini sering-seringlah cek atau di mana yang sering terjadi juru parkir liar di Kota Makassar, supaya Kota Makassar ini bisa lebih tertib lagi, lebih tentram lagi, seperti tidak ada percekcokan satu sama lain. Oke, baik. Nah, itu tadi ya, menurut Anda faktor-faktor penyebab munculnya juru parkir liar di Kota Iya. Makassar. Nah, kita beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana dampak keberadaan juru parkir liar ini terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke. Baik, kalau ditanya mengenai keberadaan juru parkir liar yang ada di Kota Makassar, mungkin profesi juru parkir liar ini sangat berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat dan juga ketidakteraturan lahan-lahan parkir, sehingga sering muncul fenomena ini. Serta juga dapat menimbulkan ketentraman di lingkungan publik atau di lingkungan masyarakat, karena hal ini juga dapat mendorong adanya rasa ketidaktentraman atau rasa cekcok atau berselisih, karena seperti yang saya katakan tadi, mereka itu kadang-kadang meminta imbalan yang tidak wajar seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, itu tadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat ya. Selanjutnya kita beralih lagi pada pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau mungkin dari pihak yang berwajib untuk mengatasi masalah dari fenomena juru parkir liar di Kota Makassar ini? Oke, baik. Untuk upaya yang harus diberikan oleh pemerintah, seperti yang saya sudah katakan tadi ya, pemerintah itu harus memperkuat atau memperketat pengawasan terhadap lahan-lahan parkir yang ada di Kota Makassar, kemudian memperbaiki regulasi tempat parkir seperti itu. Dan juga mungkin masyarakat lebih menyediakan lagi lapangan pekerjaan ya, supaya mereka yang misalnya pengangguran itu, yang melakukan juru parkir liar itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian bisa mungkin mereka yang melakukan juru parkir liar ini, mereka juga bisa diberikan sanksi atau efek jerah ya, agar mereka tidak sembarangan melakukan lahan-lahan parkir atau tempat parkir seenak mereka. Jadi mungkin menurut saya tolonglah pemerintah cek kembali atau lihatlah di mana titik-titik lokasi ya yang biasa dijadikan sebagai lahan parkir liar seperti itu, supaya mereka ini mendapatkan juga efek jerah dari karena telah melakukan juru parkir liar secara sembarangan tanpa adanya pengawasan atau izin dari pemerintah setempat. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi mengenai upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau mungkin dari pihak-pihak yang berwajib. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki solusi yang efektif untuk mengurangi keberadaan juru parkir liar di Kota Makassar?
Oke, baik. Mengenai solusi ya, solusi mengenai sistem parkir yang ada di Makassar. Mungkin solusi yang dapat saya berikan ya, eh, mungkin sistem parkir yang ada di Kota Makassar ini bisa di bisa dibuat sedemikian rupa agar lebih efektif dan lebih teratur, seperti itu. Eh, dan juga bisa menambah area parkir resmi, jadi lahan-lahan parkir yang misalnya legal yang tidak resmi itu bisa kita jadikan lahan parkir yang resmi. Kemudian kita juga bisa meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi rawan parkir, serta bisa menyediakan pekerjaan seperti yang saya pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih memadai lagi, sehingga uh, sehingga bisa membuat orang-orang yang melakukan juru parkir ini mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi dari sebelumnya. Mungkin itu beberapa solusi yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, itu tadi mengenai solusi untuk mengurangi atau menekan keberadaan juru parkir liar di Kota Makassar. Oke, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu berikan kritik dan saran Anda agar masyarakat terhindar dari parkir liar. Oke, baik. Mengenai kritik dan saran tentang juru parkir liar, mungkin masyarakat ya, menurut saya masyarakat itu perlu berhati-hati ya dan selektif dalam memilih tempat parkir. Jadi pandai-pandailah masyarakat, pandai-pandailah memilih tempat parkir liar, tempat parkir resmi atau tempat parkir liar. Kalau misalnya Anda menganggap bahwa itu adalah parkir liar, coba Anda carilah tempat parkir yang resmi menurut Anda. Kemudian mungkin pemerintah juga harus lebih aktif ya, lebih selektif lagi dalam menyediakan fasilitas parkir yang resmi dan terjangkau, dan harganya itu terjangkau, supaya mereka yang melakukan juru parkir liar ini mungkin bisa dikasih jera ya, diberikan jera agar mereka tidak berprofesi atau tidak mengambil lagi pekerjaan yang tidak resmi di mata pemerintah. Oke, baik, itu tadi berupa kritik dan saran yang yang bisa Anda berikan agar masyarakat ini terhindar dari fenomena juru parkir liar yang semakin marak di Kota Makassar. Nah, tadi kan kita berbicara tentang parkir liar. Nah, untuk pertanyaan kali ini, untuk parkir yang sah, apakah Anda pernah parkir di tempat-tempat parkir berbayar yang sah? Jika iya, mungkin bisa Anda paparkan apa sih perbedaan apabila parkir di tempat yang sah dan yang tidak sah? Oke, baik. Untuk perbedaan parkir yang sah dan tidak sah, seperti mungkin tadi juga saya sempat singgung sedikit mengenai tempat parkir resmi itu. Mungkin menurut saya parkir resmi itu adalah di mana contoh kecilnya ya, mungkin sering ya kita jumpai atau kita temui di rumah sakit ya. Itu kalau misalnya tempat rumah sakit, biasanya itu adalah sudah di situ sudah parkirnya sudah resmi ya. Tetapi kalau misalnya di luar rumah sakit itu saya tidak tahu lagi itu resmi atau tidak, seperti itu. Biasa juga kita dapati di supermarket atau pusat perbelanjaan lainnya, di situ rata-rata itu sudah parkir resmi karena di situ sudah diberikan karcis dan di situ sudah tertera harganya itu sendiri. Kemudian yang saya ketahui bagaimana itu parkir resmi. Kalau parkir resmi itu seperti sepemahaman saya, itu kalau parkir
resmi itu parkir yang sudah diakui oleh pemerintah itu sendiri, sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan juru parkir. Dan juga kalau juru parkir resmi itu sendiri, mereka itu melakukan atau mengenakan seragam seperti yang saya bilang tadi, seragam, dan juga mereka juga itu memiliki tiket karcis yang sah. Jadi karcis itu sudah sah di mata pemerintah. Jadi di situ ada total harganya. Jadi dan mungkin menurut saya antara harga parkir resmi dan parkir liar itu lebih terjangkau parkir resmi, karena di situ sudah mendapat pengawasan dari pemerintah itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya yang bisa Anda paparkan terkait perbedaan parkir di tempat yang sah dan parkir di tempat yang tidak sah. Oke. Nah, kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Apa pengalaman positif yang pernah Anda rasakan terkait dari perbedaan parkir di kedua tempat yang berbeda tersebut? Oke, kalau pengalaman positifnya ya seperti yang saya katakan tadi, sempat saya singgung tadi, tentang pengalaman positifnya. Mungkin kalau dibilang parkir resmi itu sendiri, mereka sangat menjaga ya motor kita, dan juga terutama itu biasa helm, biasanya mereka bungkus supaya tidak kepanasan atau kehujanan. Sadel motor yang ditutupi oleh karton-karton supaya misalnya sadel kita itu atau jok motor kita itu tidak terlalu terpapar sinar matahari. Jadi mungkin kalau parkir resmi ini sangat efektif ya, sangat bagus karena mereka juga melindungi kendaraan, menjaga dan melindungi kendaraan yang kita parkir. Contohnya juga seperti mobil. Kalau misalnya kendaraan mobil yang diparkir di tempat parkir resmi itu, biasanya juga mereka menutup kaca depannya supaya mobil itu tidak terlalu panas ya. Jadi mereka itu sangat menjaga kendaraan kita. Beda dibandingkan dengan parkir liar ya, yang melakukan juru parkir liar itu sendiri. Mereka di situ biasanya hanya duduk, kendaraan kita datang, mereka suruh di tempat ini, di tempat misalnya di sini tempat kalian parkir. Kemudian setelah kita masuk ke dalam misalnya pusat perbelanjaan atau toko-toko atau area rekreasi seperti itu, ketika kita sudah keluar, mereka hanya mengambil uang. Dan biasanya itu kita kan misalnya kita takut untuk menyeberang ke seberang, dia itu tidak merasa bahwa dia sudah membayar saya, ini berarti saya harus membantunya untuk menyeberang. Kalau parkirnya itu tidak, dia tidak, biasanya hanya mau uangnya saja, makanya biasanya mereka itu kalau bicara soal harga ya, harganya itu relatif tinggi dibandingkan dengan parkir yang resmi yang sudah diakui oleh pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Nah, itu ya tadi pengalaman positif yang Anda rasakan terkait perbedaan parkir di kedua tempat tersebut. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menekan keberadaan dari juru parkir tersebut? Kalau bicara mengenai upayanya ya untuk menekan keberadaan juru parkir liar atau parkir resmi? Juru parkir liar. Juru parkir liar. Baik, mungkin menurut saya upaya yang dapat diberikan ya untuk mereka yang melakukan juru parkir liar itu sendiri, di mana upaya yang dapat dilakukan ya itu tadi seperti saya katakan, yaitu meningkatkan sosialisasi terutama ya tentang parkir yang sah atau
parkir yang resmi, sehingga masyarakat di sini juga tidak kebingungan yang mana ini parkir resmi, yang mana yang parkir liar. Dan juga mungkin pemerintah juga bisa menyediakan tempat parkir atau lahan parkir yang lebih banyak dan terjangkau, yang bisa dijangkau dan juga harganya terjangkau, serta bisa memperketat pengawasan di area parkir. Jadi kalau misalnya contoh kecilnya di tempat-tempat tempat-tempat wisata kan biasanya di situ kan banyak yang melakukan parkir liar. Tolonglah pemerintah dicek itu yang mana ini parkir liar dan segera ditindaki. Kalau kita biarkan seenaknya saja, mereka seenaknya saja melakukan juru parkir liar ini tanpa diberikan efek jerah, pasti mereka akan memanggil temannya seperti itu, ayo kita ke sana, di situ ada lahan untuk kita melakukan juru parkir liar. Jadi mereka tambah banyak yang melakukan profesi sebagai juru parkir liar kalau misalnya pemerintah tidak memberikan efek jerah kepada mereka. Oke, baik. Nah, itu tadi ya upaya yang dapat dilakukan untuk menekan keberadaan dari juru parkir liar. Baik, kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda ini sudah melihat peran pemerintah dalam mengatasi masalah juru parkir liar itu sudah optimal? Jelaskan apa alasan Anda dari jawaban yang Anda paparkan. Oke, baik. Kalau ditanya mengenai peran pemerintah itu sendiri ya, mengenai juru parkir liar, mungkin menurut saya kalau di Makassar ini masih banyak ya yang melakukan juru parkir liar itu sendiri. Jadi mungkin kalau dikatakan peran pemerintah itu sendiri dalam menangani fenomena juru parkir liar ini, mungkin pemerintah itu belum optimal ya, belum semaksimal mungkin mengenai upaya yang melakukan juru parkir liar ini. Nah, pemerintah juga itu harus memperkuat regulasinya tentang juru parkir liar ini. Penegakan hukum seperti yang saya katakan tadi itu harus dijalankan ya, jangan dibiarkan saja, karena dimana mereka dibiarkan untuk bekerja seperti itu, berprofesi seperti itu, maka akan lebih banyak lagi orang yang misalnya yang pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka akan berpikir, oh kita ke sana saya bekerja sebagai juru parkir liar saja, karena di situ kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Dan sebenarnya itu kalau kita melakukan profesi tersebut itu ya tidak boleh karena tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah itu sendiri. Mungkin pemerintah juga menurut saya itu dapat menyediakan fasilitas yang memadai ya untuk mengatasi masalah juru parkir liar ini. Misalnya menyediakan lahan-lahan parkir yang resmi seperti itu, supaya mereka yang melakukan parkir liar ini mengganti pekerjaannya atau beralih ke juru parkir resmi, bukan lagi parkir liar, mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, itu ya mengenai peran pemerintah dalam mengatasi fenomena dari juru parkir liar ini. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana peran pemerintah, apakah sudah optimal atau belum, kita melangkah pada pertanyaan terakhir dari wawancara kali ini, yaitu kira-kira bagaimana menurut Anda peran masyarakat dalam menekan keberadaan dari juru parkir liar ini? Oh ya, mungkin kalau ditanyakan mengenai peran masyarakat ya dalam melakukan juru parkir liar ini, masyarakat apabila di luar sana menemukan tempat atau lahan parkir yang di situ ada juru parkir ya, harap segera dilaporkan ya ke
pemerintah setempat agar mereka itu tidak seenaknya melakukan juru parkir liar di tempat tersebut. Karena seperti yang dikatakan tadi, juru parkir liar itu parkir yang tidak resmi, tidak diakui oleh pemerintah seperti itu. Jadi mereka itu hanya untung di uang seperti itu. Keuntungannya yang mereka pikir tanpa memikirkan pentingnya mendapatkan izin, walaupun kita berprofesi hanya sebatas juru parkir seperti itu. Oke. Dan juga mungkin dapat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan di area lahan-lahan parkir yang resmi. Baik. Nah, itu tadi ya jawaban yang Anda berikan terkait apa kira-kira upaya masyarakat untuk membantu menekan keberadaan dari juru parkir liar ini. Nah, baik, berdasarkan informasi yang telah Anda sampaikan, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Mungkin sedikit kesimpulan untuk bukan hanya untuk pribadi saya, untuk masyarakat, tapi juga untuk pribadi saya. Selektiflah dalam memilih tempat parkir. Perhatikan seperti ciri-ciri seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri dari parkir liar itu parkir resmi dan parkir liar. Kalau parkir resmi itu mereka sudah menggunakan seragam. Kalau misalnya kalian ke suatu tempat dan kalian melihat orang yang tukang parkir atau orang yang melakukan berprofesi sebagai juru parkir yang berseragam, berarti itu adalah parkir resmi. Kemudian kalau parkir resmi itu sendiri, ketika kita masuk atau ke tempat tersebut, mereka kasih kita karcis ya. Kalau misalnya mereka memberikan kita kupon atau karcis, berarti itu parkir resmi yang sudah diakui oleh pemerintah itu sendiri. Sedangkan kalau parkir liar itu belum mendapatkan izin, contohnya tidak memakai seragam dan tidak memberikan karcis kepada para konsumen. Dan juga untuk pemerintah itu sendiri, saya harap tolonglah diperhatikan itu lahan-lahan parkir yang masih di situ masih berkeliaran juru parkir liar ya di sekitar kota Makassar ini. Tolonglah lebih ditertibkan lagi supaya kota Makassar ini bisa lebih tertib lagi, dan juga bukalah lapangan pekerjaan ya, supaya mereka yang berprofesi sebagai juru parkir liar ini, mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga mereka berhenti dari profesinya yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi ya sedikit kesimpulan yang Anda sampaikan mengenai wawancara kita pada hari ini. Nah, terima kasih atas informasi serta kesediaannya untuk menjadi interviewee dalam wawancara pada hari ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, Amin. kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya. Baik, seluruh pertanyaan telah saya ajukan dan telah Anda jawab juga. Saya tutup wawancara pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali.